Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Jiwai dengan saya Iman. Hari ini kita akan melanjutkan video unboxing untuk SD Cam Thumb Camera C100 yang sudah kita buat sebelumnya. Tentunya video kali ini adalah video review dari si kamera jempol yang kecil dan mungil ini. Tonton terus ya videonya sampai akhir, karena di akhir dari video ini saya akan tampilkan pengambilan gambar menggunakan thumb camera C100 ini, yang dimana saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman dari Sepersepedahan. Kita melakukan Sunday morning ride. Jadi jangan sampai tidak tonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan memberikan komen di channel Jiwai. Oke, kita segera masuk ke review dari thumb camera C100 SD Cam. Oke, di depan saya tentunya sudah ada si SD Cam thumb camera C100 yang mungil. Kemudian di sini juga ada mounting ya untuk memegang si thumb camera, dan juga ada mounting yang tipe kedua yang di belakangnya ada klipnya. Di sebelah sini saya juga sudah siapkan ada buku manual yang termasuk di dalam box SD Cam, dan juga ada manual yang diberikan oleh penjual di saat saya membeli produk ini. Produk ini saya beli dari Tokopedia, jadi kalau teman-teman mau beli mungkin bisa lihat produk ini di Tokopedia. Oke, jadi saya tertarik untuk memiliki thumb camera C100 ini karena memang thumb camera ini memiliki dimensi dan ukuran yang kecil, yang saya harapkan bisa membantu saya meliput video dengan jauh lebih mudah tanpa harus melakukan banyak-banyak settingan dengan mempersiapkan pemasangan holder di sana-sini, mencari adaptor yang cocok dan lain-lain, karena itu sungguh-sungguh memakan waktu dan menguras energi. Jadi begitu saya lihat produk ini, saya langsung tertarik. Dan kemarin waktu saya melakukan pengambilan video, ternyata memang sangat-sangat membantu. Video yang saya ambil kemarin, saya lakukan dengan posisi bersepeda. Bisa bayangkan kalau sebelumnya, bahkan kalau kita hanya menggunakan HP, resikonya luar biasa. Karena HP-nya bisa jatuh, dan ini bukan hal yang tidak pernah terjadi, justru malah sering terjadi. Ada teman-teman yang kalau HP-nya nggak jatuh, sama orang-orangnya jatuh. Tapi begitu saya menggunakan thumb camera ini, saya merasakan kemudahan yang luar biasa, karena saya bisa hanya pegang begini pun bisa, dan masih bisa dipegang dengan mantap. Jadi menurut saya berhasil membantu saya pada saat pengambilan video kemarin. Yang saya gunakan kemarin adalah mount yang ini dengan klip belakang. Jadi cukup disematkan seperti ini ya, dia sudah klip dan kuat, jadi kita nggak perlu takut jatuh. Kemarin saya pindahkan, terkadang saya sematkan di baju saya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dipakai sini, tinggal dipasang begini. Nah, jadi ini sudah bisa kita merekam video ya. Terus kemudian ya, saya juga saya pegang aja seperti ini, karena untuk ngambil dari kantong karena dia kecil sangat-sangat mudah, jadi tidak terlalu bermasalah. Kemudian saya juga menggunakan magnetnya yang ada di belakang untuk pengambilan gambar secara still yang tidak butuh pergerakan banyak, bisa ditempelkan sana. Tentu tidak saat bersepeda, karena kalau bersepeda saya rasa beresiko juga ya, kalau terlalu banyak getaran mungkin bisa lepas juga dari bidang yang kita tempelkan tadi. Frame mount yang ini tadinya mau saya pakai, tapi ternyata sama sekali tidak diperlukan pada saat pengambilan kemarin. Makanya harus ditonton video terakhirnya. Betul-betul semuanya saya lakukan dengan memegang dan melakukan penjepitan di baju saya. Mengenai daya tahan baterainya juga cukup memuaskan, karena kemarin kurang lebih perjalanan itu saya mulai berangkat bersepeda itu sekitar jam 7 pagi,
dan selesai bersepeda itu jam 11. Baterainya masih full. Bukan full. Baterainya masih ada. Mungkin baru terpakai sekitar setengah. Jadi menurut saya cukup oke. Memang saya tidak nyalakan terus-menerus. Di saat berhenti saya sempat matikan. Jadi ya bisa diandalkan lah ya. Jadi untuk perjalanan yang cukup panjang pun kita masih bisa menggunakan kamera C100 ini tanpa kehabisan baterai. Untuk memori, kebetulan kemarin kita dapat bonus yaitu SD card sebesar 16 GB. Saya pikir akan kurang, tapi ternyata sangat-sangat cukup karena yang kepake masih sedikit sekali. Saya hanya pakai mungkin sekitar 5 GB, jadi ya masih banyak sekali sisa ruang yang dipakai. Saya tahu ada satu produk lagi yang jauh lebih mahal. Produk ini kan hanya sekitar 1,1 juta. Produk yang lain ini saya lupa namanya Insta1 atau apa gitu ya. Itu harganya di 3 jutaan dan memorinya sangat-sangat kecil karena dia sudah ada di dalam si kamera tersebut. Jadi menurut saya ini pilihan yang lebih baik lagi karena kita memiliki kebebasan untuk mempunyai storage yang lebih besar. Tentu kita ada pertanyaan, kamera sekecil ini bagaimana perekaman suaranya? Nah, kemarin saya juga sempat coba dan saya akan tampilkan videonya di akhir saat kita mencoba merekam suara. Ternyata bagus, menurut saya masih memadai untuk memberikan kualitas suara yang cukup baik. Karena kemarin kita coba dengan jarak yang masih relatif jauh, suara masih bisa terdengar dengan jelas. Terus kemudian adalah kualitas gambar. Memang dia belum 4K, tapi sudah 1080 dengan 30 frame per second. Cukup happy juga dengan hasilnya. Nanti kalian bisa lihat di video peliputan yang saya buat, mungkin bisa melihat sendiri bagaimana hasil kualitas gambar dari tam kamera C100 ini. Oke, jadi kelebihan berikutnya adalah aplikasinya. Saya sangat-sangat puas dengan aplikasi yang diberikan dari SJ Cam Zone karena aplikasi ini berfungsi dengan baik dan cepat. Untuk mendownload data maupun membuka, menutup, merubah settingan semuanya dapat dilakukan dengan cepat. Jadi ini suatu nilai positif menurut saya dari tam kamera C100. Dan karena sudah menggunakan WiFi, kondisi WiFi juga stabil. Aplikasi tidak pernah tertutup dengan sendiri, jadi semuanya berjalan dengan baik dan saya sangat happy dengan hasilnya. Jadi pada saat kita melakukan unboxing, kita sudah melihat bahwa di sini ada dua manual ya. Ada satu manual yang diberikan di dalam boxnya dan satu lagi yang diberikan oleh penjual dalam bahasa Indonesia. Di manual ini rupanya yang di sini lebih lengkap daripada yang di sini. Kenapa? Karena saya pada awalnya agak sedikit kesulitan untuk melakukan koneksi Wi-Fi-nya. Tapi setelah saya membaca manual yang bahasa Indonesia, semuanya dijelaskan urutannya. Nah, di video ini saya akan jelaskan apa yang ada di sini dan tidak ada di sini. Sebenarnya satu hal yang paling penting yaitu menyambungkan koneksi Wi-Fi. Di sini tidak dijelaskan secara detail bagaimana menyambungkan koneksi Wi-Fi-nya. Jadi rupanya kita harus menyeting tam kamera ini untuk pairing dengan Wi-Fi sebelum bisa terdeteksi dengan perangkat kita. Nah, oleh karena itu pertama-tama stepnya seperti ini ya. Jadi kita harus nyalakan dulu. Nah, untuk menyalakan ini kita cukup menekan, kita bisa merasakan ada getaran. Nah, ini satu lagi yang menjadi kekurangan. Entah kenapa saya tidak selalu berhasil untuk menggunakan fungsi penekanannya. Jadi kadang mungkin kurang pas atau gimana gitu ya. Jadi kurang sensitif lah ya. Jadi perlu ada pengulangan gitu ya supaya
bisa men-trigger respon. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah posisi on, posisi nyala. Kalau kita mau merekam, kita cukup tekan sekali. Nah, ini belum mau. Nah, ini baru dia melakukan perekaman. Jadi untuk firmware yang terakhir ini, disebutkan juga di manual ini, bahwa dia hanya bisa melakukan perekaman video. Jadi settingnya tidak bisa dirubah ke foto. Tapi tentunya kita bisa lakukan itu dengan merubah setting melalui aplikasi. Tapi defaultnya hanya mati hidup untuk video. Dan ternyata kalau menurut saya, kalau memang tujuan kita mengambil video, karena namanya action camera, jadi ya sesuai dengan tujuannya. Jadi saya sih nggak ada masalah dengan itu, dan malah menjadi lebih praktis. Nah, sekarang kita matikan. Kalau dia lagi pas tekanannya, langsung merespon dengan baik. Tapi kadang-kadang mungkin perlu penyesuaian dari kita ya, untuk tahu kapan mengekliknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke settingannya untuk ke WiFi. Ini saya balik arahnya ke sini karena memang perlu penekanan yang pas. Saya coba, jadi yang harus kita lakukan adalah mengklik dengan cepat sebanyak 3 kali untuk masuk ke settingan WiFi. Nah, ini sekarang dia nggak mau. Saya coba lagi. Nah, jadi kalau untuk settingan WiFi dia akan nyala seperti ini. Jadi kalau kita nyalakan ke HP, kita sambung ke HP kita. Jadi kalau kita sambungkan ke HP dengan settingan seperti ini, kita nyalakan di SJ Cam, mungkin bisa dilihat di layar ya. Nanti warnanya akan berubah menjadi hijau. Jadi hijau, kalau tadi hijaunya kedip-kedip, sekarang hijaunya bisa dilihat sudah hijau dia. Nah, dengan begini kita sudah bisa masuk ke aplikasinya ya, seperti ini. Tinggal klik connect to camera. Nah, kita sudah bisa melihat hasil gambar dari perekaman thumb camera C100 ini. Setelah itu semuanya menjadi sangat mudah dan sangat lancar. Oke, kekurangan berikutnya adalah untuk thumb camera C100 ini belum menggunakan USB Type-C. Jadi, tapi saya rasa nggak tanpa masalah lah ya. Memang mengecas baterainya juga tidak perlu waktu yang cukup lama, kok hanya 100 menit. Jadi oke lah. Kemudian hal berikutnya adalah yang saya alami saat pengetesan adalah terkadang pada saat saya begini atau saya melakukan penempelan ya di mount yang seperti ini, dan saya mau menyematkan ke baju saya, sangat besar kemungkinan saya memegang lensanya, sehingga berarti lensanya menjadi kotor. Nah, jadi ini mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan aja, masalah kebiasaan mungkin, dan kita harus membawa lap microfiber untuk bisa selalu mengelap lensanya. Hal yang berikutnya yang sangat penting yaitu adalah belum ada image stabilization. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa menggerakkan dengan kasar. Jadi semuanya harus sebisa mungkin still, karena hasil gambarnya akan menjadi goyang-goyang. Itu juga alasan kenapa akhirnya saya mengurungkan diri untuk tidak menggunakan mount yang ini. Karena mount yang ini kalau untuk bersepeda saya harus pasang di handlebar. Sedangkan di handlebar itu vibrasinya paling banyak, jadi udah pasti gambarnya nggak bagus. Tapi menurut saya setelah saya paham itu, mungkin nanti juga bisa dilihat di video-video awal, vibrasinya lebih banyak kelihatan, tapi mungkin di sesi separuh ke belakang gambarnya sudah lebih tenang, karena saya sudah membiasakan diri dan lebih sadar bahwa saya harus lebih hati-hati dalam mengambil, memposisikan kamera ini. Ini mungkin saya balik sedikit menjadi sebuah plus point ya, karena kamera ini mungkin bagian dari konklusi juga ya. Apakah saya akan menggunakan terus? Jawabannya iya, karena saya cukup happy kemarin. Menurut saya gambarnya bagus,
kemudian saya bisa mengambil gambar-gambar yang sebelumnya sangat sulit untuk saya lakukan. Terus yang ketiga adalah kebanyakan orang masih tidak menyangka ada sebuah action kamera yang berbentuk seperti ini. Jadi buat saya kadang-kadang itu mengambil video di tempat-tempat umum suka kikuk juga gitu ya, kalau kita menggunakan kamera yang besar. Jadi dengan menggunakan thumb camera ini, banyak orang tidak sadar bahwa kita lagi mengambil video. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke video pengambilan gambar dengan SJ Cam thumb camera C100. Selamat pagi, kita hari coba ini nih, SJ Cam C100. Harusnya bisa membantu saya, nggak perlu setting lagi, bisa ditaruh aja di baju, terus bisa langsung dipakai. Jadi kita lihat hasilnya gimana, sesuai yang diharapkan apa enggak. Dan yang kedua, si thumb kamera ini kan kecil, jadi saya harapkan saya bisa lepas, saya pegang, tetap kita bisa merekam video dengan baik. Oke, enjoy the show. Oh ini, Antasari. Atas mana? Pakai udah datang loh. Yang gue suka, dia tuh kecil, jadi bisa dipegang kemana-mana, cukup fleksibel. Kita lagi ini.